Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, sahabat yang selalu dirahmati Allah, kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-184. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in walaysat tastanidu hiya ila syai'in. Kepada kehendak Allah, segala sesuatu bergantung kepadanya, tetapi kehendak Allah itu tidak bergantung kepada segala sesuatu. Ini membahas masalah takdir. Berarti, jadi segala sesuatu yang mewujud di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus di mana letak usaha manusia itu? Terus berarti manusia tidak perlu berdoa dan meminta. Berarti kalau kita bisa berdoa dan meminta, itu juga sama karena kehendak Allah. Ini gampangannya, diri kita ini yang fisik sebetulnya adalah mati, sebagaimana ketika kalau roh kita berpisah dengan fisik, maka fisik ini kayak mayit, kayak bangkai. Jadi sesuatu yang berupa fisik ini sebetulnya malah tidak ada gitu. Kalau kita memandang sekarang kayaknya ada, tapi sebetulnya tidak ada atau tidak hidup. Yang hidup malah roh itu. Nah, buktinya ketika mati itu, nah itu. Dan sebetulnya roh itu tidak bergantung pada suatu, mengikuti kehendak Allah. Lah, contohnya ketika kita masih berada di perut, kok bisa berkembang? Asalnya dari mani menjadi segumpal darah, menjadi sekerat daging, kemudian bisa berkembang membentuk fisik, ada kepala, kaki, dan seterusnya. Kok bisa seperti itu, kok hidup? Nah, itulah menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ini bergantung kepada kehendak Allah. Kalau tidak kehendak hidup, ya mati, akhirnya keluron. Nah, bukan kehendak Allah itu bergantung kepada sesuatu, tapi segala sesuatu yang materi, yang berupa bisa di fisik dan di indera, itu bergantung pada imateri atau roh. Itu gampangannya. Roh itu ya ada pusatnya, yaitu Sang Maharoh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menggambarkan bahwasanya diri kita yang fisik ini hanya segala sesuatu yang fisik bergantung pada yang non fisik. Non fisik itu makanya di situ alam Jabarut, alam yang sesuai dengan kehendak Allah. Berarti fisik ini mengikuti kehendak non fisik, rohaninya. Makanya ketika di dunia ini Allah mengingatkan bahwasanya manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri manusia itu ada ditanamkan suatu hal yang bisa menjadikan kita melakukan fujur dan takwa. Nah, yang ke arah fujur itulah yang namanya nafsu. Yang arah ke takwa itu yang kolbu, itu fisiknya. Ada yang tengah-tengah namanya akal, itu pertimbangannya. Akal ini di belakangnya yang sering itu digandoli nafsu.
Oh, beralasan ini adalah gini, padahal ada orientasi di belakangnya, ngurusi gini, orientasinya untuk mendapatkan uang. Nah, itu kadang ngurusi gini, orientasinya mendapat ketenaran. Nah, ngurusi gini mendapat jabatan lah itu. Jadi mudahnya yang kalau pakai akal ini kadang masih tergantung nafsu. Yang mulai murni ketika pakai kolbu. Nah, itu sebagaimana kita uraikan di hikam sebelumnya. Yang murni ada nurnya itu ketika mulai pakai kolbu, bukan pakai hati. Jadi nafsu di bawah, di tengah ada akal, di atasnya lagi di dimensional ada kolbu istilahnya. Lah isinya kolbu itu roh. Jadi meningkat kepada sir, itu istilah di hikam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu. Wa ma walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, itu dalam Al-Qur'an. Dan engkau tidak berkehendak kecuali kau punya kehendak karena dikehendaki oleh Allah. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, jika Tuhanmu berkehendak, ma fa'aluhu, maka engkau tidak akan bisa berbuat B. Wala yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun, dan tidak akan ditanyai apa yang Allah perbuat. Ya, Allah tidak ada yang menanyai harus ngapain, harus begini, harus begitu. Ya terserah sesuai kehendaknya. Dia yang maha berkehendak. Kita ini malah nggak punya kehendak sebetulnya. Wahum yus'alun, malah manusia, makhluk itu yang akan ditanyai kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Setelah di yaumil hisab, hari perhitungan, terus ada hari pembalasan. Jadi Allah melakukan segala sesuatu itu tanpa alasan. Enggak ada alasan ini itu. Di alam azal itu enggak ada alasan, tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada dekat, tidak ada jauh. Wa may yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah menjadikan terang, cahaya terhadap sesuatu, fama lahu min nur, wa malam yaj'allahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak menjadikan satu hal itu mempunyai nur, maka ya tidak akan terjadi. Nah, karena itu di dalam ayat lain, watahsabuhum aiqadha wa hum rukud, mereka menyangka dirinya itu terjaga, melek, hidup, padahal sebetulnya enggak hidup, tidur. Jadi yang fisik, yang material sebetulnya enggak hidup. Yang hidup yang dibalik fisik ini, dunia ini malah sebetulnya enggak hidup, yang hidup di balik dunia ini, atau istilahnya akhirat. Atau ruh, yang fisik enggak hidup, yang hidup ruh. Nah, untuk terkait azali, bahwasanya ada kodok dan kodar. Kodok, bahwasanya manusia yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan, kodok dan kodar. Lah kemudian
takdir yang tidak baik ataupun yang baik itu sudah tentukan, nggak bisa berubah. Apa seperti itu? Ada cara lain. Jadi ketika yang bisa diusahakan ini, yang fisik ini, yang perubahan dunia ini, tapi yang kodok, yang ada di Lauhil Mahfud, yang ada di Kodim, catatan sana nggak bisa dirubah oleh diri kita dengan perubahan dunia, nggak bisa. Tapi ketika kita masuk ke dimensinya Allah Ta'ala sendiri, akan bisa merubah yang kodim itu. Jadi kita kalau bisa masuk ke yang kodim itu, ke alam roh itu, dengan perbaikan yang fisik, maka sebetulnya roh itu akan atau yang azali itu, yang tidak baik-baik, bisa diperbaiki. Itu ketika masuk, ditanamkan nur di dalam roh kita. Kalau tidak masuk di dimensi itu, ya tidak bisa merubah itu. Karena itu orang beriman ketika di dunia itu dituntut untuk beramal soleh. Wa amanu wa amilus solihah, iman baru beramal soleh. Kalau tidak beriman, nggak bisa. Jadi merubah sesuatu yang kodim, tapi sebetulnya yang merubah bukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk dimensi Allah, maka Allah akan merubahnya dengan kita menjolok di fisik untuk merubah dunia. Nah, karena itu kalau dalam matematika, min kali min sama dengan plus. Ketika kita ada merubah alam rohani dan di dimensi rohani, maka akan terjadi plus perubahan fisik ini. Dan tidak begitu sebaliknya. Atau negatif ditambah kali negatif sama dengan positif. Nah, seperti itulah, karena doa mukmin jadi yang bisa dikabulkan dengan Allah itu seperti itu. Jadi ketika orang mukmin, orang sudah ditanamkan nur, masuk di dimensi rohani, dengan di situ otomatis dia bisa membuat perubahan. Kalau tidak menyentuh itu, ya tidak bisa merubah yang itu tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.